Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, DKI Jakarta memberhentikan 4 orang pengurusnya yang ikut ataupun terlibat dalam kunjungan ke Israel. Pertemuan ini menuai kritik karena dianggap tidak sesuai dengan posisi Indonesia dalam mendukung Israel. Dikutip dari Kompas.com, Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif menjelaskan, pemberhentian itu berdasarkan hasil rapat internal yang dilakukan jajaran pengurus PWNU DKI Jakarta. Menurut Samsul Ma'arif, dari keempat orang yang diberhentikan, hanya 1 orang di antaranya yang ikut serta dalam pertemuan dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Sedangkan 3 orang lainnya, yakni Mukti Ali, Rowland Gunawan, dan Sapri Saleh dianggap terlibat dalam organisasi Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian, Rahim. Menurut Samsul, organisasi Rahim memiliki keterkaitan dan juga menjalin komunikasi dengan Israel. Hal itulah yang membuat pertemuan dengan Presiden Israel terlaksana. Meski begitu, Samsul menegaskan bahwa keempat orang yang diberhentikan itu tetap akan menjadi bagian dari warga Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf sudah meminta maaf secara resmi kepada semua pihak atas tindakan sejumlah kader NU itu. Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini, kami merasakan hal yang sama, bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut dalam konteks suasana yang ada saat ini. Nah, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini, bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga. Kebijakan PBNU mengenai isu Israel dan Palestina ini sudah jelas bahwa pertama, NU secara kelembagaan terutama, dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader terutama dan juga warga NU, bahwa kita tidak akan melakukan engagement, tidak melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina ini, kecuali untuk tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Di tempat terpisah, salah satu yang terkena sanksi tersebut yakni Dr. Zainul Ma'arif, cendekiawan muda sekaligus dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA, tersebut mengaku bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, bersama 4 orang aktivis NU lainnya pada 3 Juli 2024 lalu. Zainul mengaku membahas tentang perdamaian bersama Presiden Israel. Dia berharap kepada Israel agar berdamai dengan Palestina. Kalaupun ditanya sebenarnya ini misinya apa, misi utamanya adalah penelitian lapangan dan dialog lintas iman untuk perdamaian. Saya kenapa kok ketemu dengan presiden semacam itu ya? Karena presiden Israel, dalam hal ini Israel sedang menyerang Palestina. Maka ketika kami menyatakan perdamaian, maksudnya apa? Maksudnya adalah, wahai Israel, jangan menyerang Palestina lagi, damai gitu. Jadi saya mengungkapkan perdamaian kepada Israel. Dan alhamdulillah, jadi
kok bisa-bisanya saya yang bukan siapa-siapa, Zainul Ma'arif, saya nggak ngaku sebagai orang besar, saya biasa, saya bukan Gus Dur, saya bukan Gus Yahya, saya orang biasa. Cuman ini ada kesempatan bisa bertemu dengan presiden, dan ini sebenarnya additional event ya. Utamanya adalah dialog lintas iman, ini ada kesempatan. Dalam keterangan pers di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi enggan berkomentar soal 5 warga Nahdlatul Ulama atau Nahdlin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog yang fotonya viral di media sosial. Jokowi menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina sudah jelas, sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Karena sikap pemerintah itu jelas, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang.